Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah haitsu kunna, ittaqullah haitsu kunta, wa bisayyi'atil hasani tamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqil hasan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, yakni salat Jumat di tempat yang mulia ini. Tidak ada kata yang terucap dari lisan kita terkecuali kalimat takwa kepada Allah. Takwa dalam arti imtisalul awamir wa jinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada kedudukan yang paling mulia di sisi Allah terkecuali kedudukan orang-orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah mengatakan, ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Kita tahu bahwa setiap langkah kita, diri kita, diamnya kita, gerak-geriknya kita, itu tidak lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi dan situasi apapun, dimanapun kita berada, kita diperintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan di saat kita lalai kepada Allah, di saat kita maksiat kepada Allah, ajal kita sampai. Ada seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar. Ketika beliau mengadakan perjalanan yang begitu panjang, beliau mampir di satu kampung yang disambut oleh orang-orang kampung dengan luar biasa. Ketika beliau duduk, beliau bertanya kepada orang-orang kampung tersebut, wahai sahabat-sahabatku, aku habis melaksanakan perjalanan yang lumayan jauh. Oh begitu wahai sahabat, bekalmu banyak sekali, katanya. Betul, bekal yang aku bawa begitu banyak. Ini baru ukuran perjalanan dari satu kampung ke satu kampung, saya pun bawa bekal banyak. Bagaimana nanti ketika kita pergi menghadap kepada Allah, pergi yang begitu jauh, yang mungkin dan pasti kita nggak bakal kembali lagi.
bekal kita pun harus lebih banyak daripada yang aku bawa ini. Lantas sahabat tanya, bekal apa yang aku harus bawa? Yang pertama Abu Dzar mengatakan as-shalah, salat. Ya, salat, bekal yang salat yang engkau bawa menghadap kepada Allah, salat jangan tinggalkan. Sesibuk-sibuknya kita dengan urusan dunia, dimanapun kita berada, situasi kondisi apapun, salat jangan kita tinggalkan, sebab ini modal kita untuk menghadap kepada Allah. Lantas apalagi wahai sahabatku? Yang kedua adalah haji. Di saat engkau diberikan rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat engkau sudah tanamkan niat untuk melaksanakan rukun Islam yang keenam, berangkatlah engkau menunaikan ibadah haji. Sebab dengan ibadah haji itu tidak lain, engkau akan menghadapi huru hara yang begitu dahsyat. Di saat engkau sudah melaksanakan haji, engkau akan sanggup menghadapi huru hara tersebut. Lalu apa lagi? Ya, kemudian puasa di bulan Ramadan jangan engkau tinggalkan. Yang keempat adalah sedekah, dan yang kelima adalah jagalah ucapan yang keluar dari lisan kamu, sehingga nanti engkau akan bisa menjawab, engkau akan bisa mengatakan yang hak-hak, ya, yang batil-batil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bekal untuk kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita khawatirkan di saat kita lagi lalai kepada Allah, di saat kita masih maksiat kepada Allah, ajal kita sampai. Ini makanya kita diperintahkan ittaqullah haitsu ma kunta. Yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua kata Nabi, ya, wabghid sayyi'ata wa hasanata tamhuha, dan ikutilah atau iringilah perbuatan jahatmu dengan amal soleh. Ya, namanya manusia ini nggak luput dari dosa dan salah. Pasti kita punya salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya orang yang punya kesalahan kepada Allah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iringi dengan perbuatan amal saleh. Makanya ulama hadis mengatakan hasanah di sini adalah as-shalah. Setiap kita terjerumus perbuatan maksiat, melakukan dosa-dosa kecil, maka segeralah kita kembali melaksanakan ibadah salat. Sebab dikatakan oleh Rasulullah, as-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma. Salat yang saat ini sampai salat yang kedua, di antara kedua salat itu adalah penghapusan daripada dosa-dosa kita. Kalau seandainya subuh tadi kita salat, kemudian di kantor kita mungkin ngomongin saudara kita hasut dengan saudara kita, atau kita melakukan yang jelek-jelek, selama itu tidak berbuat dosa besar, ketika kita sholat zuhur, dosa yang dari subuh sampai zuhur lantaran sholat zuhur kita terhapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 5 waktu kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya, maka dosa-dosa kecil kita setiap hari dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa qisayyi'ata wal hasanah tamhuha. Ya, dengan amal soleh, yaitu dengan salat, dosa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqil hasan, dan pergaulilah mereka dengan akhlak, dengan budi pekerti yang baik. Maksud pergauli mereka siapa? Mereka orang-orang perempuan kita, baik itu istri kita maupun kaum perempuan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah ya menemui sekelompok manusia dan mereka semua perempuan semua. Rasulullah menghadapi mereka dengan tutur kata yang baik, dengan akhlak yang baik. Makanya kata Nabi dalam satu riwayat yang lain, siapa orang, ya, siapa suami atau orang laki
yang menghadapi kelakuan istrinya yang tidak baik, baik tutur kata istri terhadap suami atau tutur kata perempuan terhadap orang laki, dengan sabarnya suami menghadap kelakuan istri yang baik, istri yang buruk akhlaknya, ucapannya dan lain sebagainya, dengan sabarnya orang laki tersebut, ia akan mendapatkan pahala sabarnya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Begitu juga orang perempuan yang dia memiliki suami yang tidak baik akhlaknya, tidak baik ucapannya, nggak baik kelakuannya, tapi istrinya sabar menghadapi suaminya. Dengan sabarnya seorang istri menghadapi suami tersebut, istri akan mendapatkan sabarnya istrinya Fir'aun, yakni Asia, ya, yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan akan mendapatkan pahala sabarnya beliau. Nah, 3 perkara inilah, ya, baik itu haknya Allah, yakni kita harus taat, enggak berani melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Yang kedua, hak daripada mukallaf, orang yang balik dan berakal, yakni setiap melakukan perbuatan dosa kecil segeralah melaksanakan ibadah, melaksanakan amal soleh, yakni berupa salat. Dan yang ketiga, berlaku baiklah terhadap kaum perempuan. Kalau 3 hak ini kita sudah jalankan sebaik-baiknya, ya, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan segala apa yang diwajibkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon kepada Allah agar kelak kita menutup akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afdalana bi dinil islam wa akramana bi rasulil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu li sairil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wattanibu 'annis sayyi'at wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahu ala arbatil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ghafiruz dzunubi wal khati'at innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwan alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah
innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.